Azan telah berkumandang, tapi langkahmu masih berat. Mungkin bukan kakimu yang lemah, tapi hatimu yang belum rindu pada rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang, tempat kita berbagi hikmah dari Al-Quran dan Hadis agar hidup kita selalu diterangi cahaya Allah. Sahabat, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kali aku menjawab panggilan azan dengan hati yang bergetar? Masjid bukan sekadar bangunan tempat sujud. Masjid adalah rumah Allah, tempat laki-laki sejati berdiri tegak menundukkan diri. Namun di zaman ini, banyak yang justru menundukkan kepala di depan layar, bukan di hadapan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran, Surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini menjadi penanda bahwa kehadiran seorang laki-laki di masjid bukan sekadar rutinitas. Ia adalah tanda keimanan, bukti ketaatan, dan ciri petunjuk yang benar. Karena hanya hati yang hidup yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 644 disebutkan, sesungguhnya aku berniat memerintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Begitu tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bukan karena marah, tapi karena sayang. Beliau tahu betapa besar pahala dan keutamaan yang hilang bila seorang laki-laki meremehkan panggilan sholat berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 651, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Kemudian, dalam hadis Muslim yang lain, beliau juga bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisinya. Sungguh, siapa yang mau meninggalkan keberkahan sebesar ini? Sahabatku, berapa kali dalam sehari kita mendengar suara azan tapi memilih untuk diam? Berapa kali kita berkata, nanti saja, padahal kematian tak pernah berkata, tunggu. Kemudian dikisahkan, ada seorang buta bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun ke masjid, apakah saya mendapat keringanan untuk sholat di rumah? Rasulullah menjawab, apakah kamu mendengar suara azan? Ia menjawab, iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, penuhilah panggilan itu, datanglah ke masjid. Hadis riwayat Muslim. Seandainya sholat berjamaah boleh dilakukan di mana saja, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin kepada lelaki buta itu untuk sholat di rumahnya secara berjamaah bersama keluarganya. Hadis ini menegaskan, jika orang buta saja tidak diberi keringanan, maka bagi laki-laki yang sehat lebih ditekankan lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Sahabat yang dirahmati Allah, masjid-masjid kini terasa sunyi dari langkah-langkah kaki laki-laki. Bukan karena tak ada waktu, tapi karena hati kita mulai jauh dari Rabb-Nya.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seruan azan lalu tidak mendatanginya atau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya, kecuali jika ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat, ketika engkau melangkahkan kaki ke masjid, malaikat mencatat setiap langkahmu sebagai pahala, menghapus dosamu, dan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Jangan tunggu tua untuk memakmurkan masjid. Jangan tunggu sepi untuk menjadi makmumnya. Jadilah laki-laki yang dirindukan bumi dan langit, yang sujudnya di masjid, yang kelak menjadi saksi di hari kiamat. Karena pada akhirnya, yang menolongmu di alam kubur bukanlah harta, bukan juga jabatan, tapi sholatmu yang engkau jaga dan engkau tunaikan berjamaah di rumah Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami cinta kepada masjid, rindu pada suara azan, dan istiqomah dalam sholat berjamaah hingga akhir hayat kami. Amin. Sahabat dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mari kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka dan memberikan tempat terbaik di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus channel Penerang Jalan Pulang dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hidayah. Misi kami sederhana, agar channel Penerang Jalan Pulang menjadi penerang dalam perjalanan pulang kita menuju Allah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.